Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke sesuatu yang fundamental banget buat sukses. Gimana Anda mengelola waktu dan uang. Kita bakal gali bab 12 dari filosofi sukses Napoleon Hill yang khusus ngebahas soal ini, penganggaran waktu dan uang. Iya, betul. Penting banget ini. Hill ini kan bilang ya, sukses itu bukan soal hoki atau kebetulan gitu aja, tapi hasil dari kita sadar pakai sumber daya kita. Bab ini tuh kayak ngajak kita ngaca, jujur sama diri sendiri, kita ini lagi di jalur yang bener atau jangan-jangan cuma hanyut aja nih. Gimana Anda pakai waktu dan uang sehari-hari? Itu pertanyaannya. Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Hill itu ngebedain jelas banget antara non-drifter, ini orang yang punya tujuan jelas, punya rencana, dan aktif gitu ngendaliin pikiran sama sumber dayanya. Sama drifter, yang hidupnya kayak nggak punya arah, gampang banget keombang-ambing, sering ngulangin kesalahan yang sama lagi. Bedanya itu, kata Hill, ya di cara mereka ngatur atau malah nggak ngatur sama sekali waktu dan uang mereka. Ini bukan cuma hemat loh ya, tapi soal kendali sadar. Oke, menarik. Coba kita bedah deh, area mana aja sih yang bikin orang sering hanyut ini? Hill nunjuk salah satunya itu pekerjaan. Banyak orang kan kejebak di rutinitas kerja yang sebenarnya nggak disukai, habisin waktu produktif di situ. Iya, betul banget. Sementara non-drifter itu, dia sadar nyari apa yang Hill sebut labor of love. Pekerjaan yang emang dia suka, yang sejalan sama tujuan hidupnya. Nah, pertanyaannya buat Anda nih. Jam kerja Anda itu beneran investasi buat tujuan Anda atau cuma sekedar, ya habis gitu aja? Dan ini nyambung banget loh sama kebiasaan berpikir. Drifter itu pikirannya dibiarin aja gitu diisi hal negatif, khawatir, atau distraksi nggak jelas. Ini kan pemborosan waktu mental yang luar biasa ya. Bener juga. Nah, non-drifter sebaliknya. Dia disiplin, menganggarkan waktu mentalnya buat fokus ke tujuan, jaga pikiran positif. Ingat loh, sikap mental positif itu salah satu dari 12 kekayaan hidup menurut Hill. Itu konsepnya luas ya, nggak cuma materi, tapi juga kesehatan, kedamaian pikiran, hubungan baik. Nah, ini butuh pengelolaan waktu mental yang aktif. Oh gitu ya, jadi pikiran pun perlu dianggarkan waktunya. Terus gimana soal uang? Hill kan nyorot juga pengeluaran tak terencana. Dia bilang ironis ya, orang bisa teliti banget ngerawat mobilnya, tapi abai sama mesin dirinya sendiri, termasuk keuangannya. Persis. Grifter itu seringnya hidup ya gitu, dari gaji, kejebak cicilan, nggak ada anggaran yang jelas. Apakah ini kedengaran familiar buat Anda? Persis banget. Sementara non-drifter, mereka itu memperlakukan keuangan pribadi kayak ngelola bisnis sukses. Pakai anggaran jelas, disiplin. Hill malah kasih saran yang, agak keras ya. Sisihkan persentase tetap dari setiap pemasukan. Dan ini sebelum pengeluaran lain loh, khusus buat nabung dan investasi. Wah, sebelum pengeluaran lain ya? Iya. Dan jumlah ini idealnya nggak boleh disentuh buat kebutuhan harian atau bahkan darurat kalau masih ada cara lain. Tujuannya itu bangun benteng finansial yang kokoh, bukan cuma dana darurat biasa. Ini strategis banget penganggaran uangnya. Jadi bukan cuma soal nggak boros ya, tapi harus ada sistem anggaran yang disiplin. Oke. Terus waktu luang, ini juga penting kan? Krusial malah. Buat drifter, waktu luang itu seringnya ya waktu yang dibunuh. Dihabiskan buat hiburan pasif atau kegiatan yang nggak ada tujuannya gitu. Iya sih, scrolling nggak jelas gitu ya. Bisa jadi. Nah, kalau non-drifter, waktu luang itu aset berharga. Mereka anggarkan secara sadar buat apa? Ya buat pengembangan diri, belajar hal baru, bangun jaringan, atau mungkin ngerencanain langkah berikutnya. Hill percaya, cara Anda pakai waktu luang itu bisa jadi indikator kuat sukses Anda di masa depan. Waktu luang yang nggak dianggarkan, itu potensi yang kebuang sia-sia. Ya, benar-benar harus berani nanya ke diri sendiri. Berapa sih waktu dan uang yang kebuang tiap minggu? Kemana aja perginya? Dan yang paling penting, rencananya apa nih buat nyetop kebocoran ini? Betul sekali. Nyari-nyari alasan atau alibi itu nggak akan mengubah apa-apa kan di rekening atau kalender kita. Sukses dalam kerangka Hill di bab ini, itu butuh kita menerapkan pengetahuan secara konsisten. Terus mengelola sumber daya kita dengan sengaja. Ini bukan soal pinter atau beruntung aja, tapi soal disiplin. Disiplin menganggarkan waktu dan uang kita ke arah tujuan yang jelas. Nggak ada jalan pintas buat keluar dari kebiasaan hanyut selain ya bangun sistem anggaran pribadi yang kuat itu.
Nah, setelah dengar ini semua nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Apakah Anda udah jadi non-drifter dalam ngelola waktu dan uang? Atau mungkin ada area yang masih hanyut dan perlu dibenahi? Diskusi kita kali ini benar-benar ngegesin lagi ya. Kalau waktu dan uang itu sumber daya yang terbatas dan super berharga. Nggak bisa dianggap remeh. Keduanya butuh dikelola secara sadar, terencana, dan disiplin lewat penganggaran. Persis kayak yang dilakuin para non-drifter yang digambarkan Hill. Iya, bener. Melakukan audit jujur, itu gimana kita pakai tiap jam dan tiap rupiah kita, itu langkah awal yang penting banget. Kalau kita udah tahu di mana bocornya energi dan sumber daya kita, baru deh kita bisa ambil alih kendali lagi. Hill bahkan ngasih saran afirmasi buat nguatin kebiasaan ini. Sesuatu kayak, setiap hari, saya alokasikan waktu dan uang saya dengan bijaksana. Hanya untuk hal-hal yang mendukung tujuan utama saya. Gitu kira-kira. Keren afirmasinya. Dan sebagai penutup nih ya, ada pemikiran buat Anda bawa pulang. Apakah Anda mau secara aktif mendesain arus waktu dan uang dalam hidup Anda? Mengarahkannya ke pelabuhan sukses yang Anda mau? Atau Anda mau pasif aja, ke bawah arus, entah kemana nasib membawa? Pilihannya ada di tangan Anda, dimulai dari cara Anda menganggarkan jam dan rupiah Anda hari ini.